Selamat malam sahabat Winters. Pada kesempatan malam ini kita kembali akan mewawancarai seorang Sri Kandi yang bertempat di RT 6 Wonorejo Indah Timur, Rungkut, Surabaya. Kali ini mungkin agak spesial ya, karena narasumber kita kali ini di samping orangnya baik, orangnya cantik, juga mirip artis nasional Indonesia. Nah, penasaran? Kita simak wawancara saya, bincang-bincang saya dengan beliau. Selamat malam, saya manggilnya Mbak Inul saja ya. Oh iya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Pangestu ya Bu. Jadi gini, mungkin pemirsa penasaran, kenapa saya mau manggil, saya panggil Mbak Inul ya? Karena banyak warga sini yang bilang kalau jenengan itu mirip dengan Mbak Inul. Nah, Mirip namanya aja. mirip namanya aja. Jadi gini Mbak, kami dari Wintim 06 ingin menanyakan beberapa hal. Nah, sebagai seorang pengusaha ini ya, latar belakang Mbak Inul sendiri bekerja di mana saat ini? Jual ayam, Mas. Jual ayam di mana? Di pasaran Jojoran. Di pasar Jojoran. Iya. Oh, oke, sudah lama Bu usaha itu? Kurang lebih 19 tahun. 19 tahun. Iya. Cukup lama juga ya. Iya. Nah, ketika 19 tahun ini Mbak Inul berusaha ya, suka dukanya pasti ada dong. Apalagi Pasti ya. banyak ya. Banyak. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Nah, kira-kira sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi itu apa Bu suka dukanya lika-likunya? Suka dukanya kalau sebelum pandemi itu kan di jualan ayam sendiri kan lancar saja. Lancar Mas, ya? Iya. Setelah pandemi ini kan kita langsung omset itu turunnya drastis gitu. Oh. Iya, soalnya mungkin pelanggan-pelanggan saya kan banyak yang kayak dijual pangkalan di kaki lima, di kantin-kantin. Sedang sekarang sendiri kan anak-anak sekolah juga libur, anak kuliah libur Gitu. gitu. Iya. Kalau mengandalkan untuk yang dikonsumsi sendiri itu paling kan ya sangat minim banget gitu. Selama ini kan banyak langganan-langganan. Nah, ini sekarang mereka sendiri pun pulang desa, ada yang tidak jualan, ada yang libur. Sampai berapa persen Bu menurunnya? Ada 50%? Lebih. Oh, lebih. Berarti sangat drastis sekali ya? Drastis ya. Drastis sekali. Nah, ketika saya masuk ke rumahnya Mbak Inul ini ya, Iya. saya melihat di depan ada beberapa barang-barang apa ya, saya bila boleh dikatakan seperti Pernik-pernik. ya pernak-pernik. Nah, kalau boleh saya tahu, Iya. itu jualan usaha Ibu yang berikutnya kah? Iya. Oh gitu. Jadi usaha baru, Mas. Oh iya. Usaha baru. Apa yang menginspirasi Mbak Inul untuk membuka usaha baru pernak-pernik ini? Pernak-pernik ini kan dari kemarin-kemarin memang sudah terbersit, Iya. cuman mungkin kan waktunya itu banyak di usaha yang lainnya itu ya yang di ayam Di ayam. itu Bapak sendiri kan di kalau sore gini kan biasanya ya juga berangkat kayak di jualan juga kan keliling kredit itu ya Mas ya, orang iya. Sunda biasanya kan Iya. seperti itu. Habis itu kan ada kendala juga di kreditan juga, akhirnya kita gimana caranya supaya bisa
memanage kebutuhan itu nggak sampai kita Minus itu gitu ya. minus ya. Akhirnya ya itu tadi kok berinspirasi buka mainan anak-anak kecil, terus pernik-pernik aksesoris anak-anak kecil. Soalnya kan mungkin ibu-ibu di sekitar kita pun kalau di kala pandemi ini kan nggak banyak bergerombol ya Mas ya. Jadi kita tak suruh ada anak-anak yang jualannya untuk keliling aja gitu. Oh, secara tidak langsung Bu Inil ini ketika membuka usaha ini nggak mungkin dong bekerja sendiri? Enggak ya, ada bapak, ada anak-anak gitu. Ada karyawan baru? Ya 3 orang. Oh, dari mana Bu Dari karyawannya? Tasik sama. Oh, sama dari Tasik juga. Oh, nah terus selama masa pandemi ini kan Ibu juga menjalankan usaha ini bersama dengan keluarga, bersama dengan anak buah. Ada liku-likunya nggak? Kesulitan-kesulitan atau awal-awal buka? Awal-awal buka ya kesulitannya ya gimana ya mengaturnya itu tadi gimana ini caranya. Tapi setelah dijalani ya alhamdulillah gitu loh. Lancar. Berjalan dengan sendirinya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti pandemi ini nggak seberapa pengaruh ya? Ya ada pengaruhnya tapi nggak terlalu Iya. hebat. Pengaruh di usaha awal kalau untuk buka baru ini ya saya pikir alhamdulillah gitu loh bisa ada maksudnya ada kemajuannya gitu pesat gitu loh Mas tiap harinya gitu kan yang dibutuhkan perputaran ya? anak-anak iya mainan senangnya itu anak-anak tuh kan tiap kali ini belanja gitu kan mainan itu berganti dari hari ke hari dari minggu ke minggu gitu. Oh, nah ini istilahnya dijual di daerah mana Mbak? Kelilingnya ini daerah Medayu, Wonorejo, Pondok Canda sampai di Pondok Canda. Sampai di Pondok Canda? Iya, sampai di Kelampis juga anak-anak. Mulai jam berapa kira-kira ini? Mulainya pagi, kalau jam 8 anak-anak berangkat. Jam 8? Jam 8 pagi. Sampai jam berapa Mbak? Sampai jam 5, setengah 6 mungkin. Mau maghrib itu baru pulang. Baru pulang. Iya. Nah, terus kalau untuk kulaan sendiri masih lancar ya Mbak? Kenapa? Kulaan untuk barang-barang pernak-pernik ini lancar? Lancar, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah lancar Alhamdulillah, ya. lancar. Oke. Terus gini, untuk karyawan Ibu sendiri, backgroundnya mereka awalnya itu mereka pekerja yang kena imbas dari pandemi ini atau backgroundnya dari mana mereka? Kalau boleh saya tahu. Dia kerja, sama juga sebelumnya dia merantau juga ya. Mungkin merantaunya ke daerah Jakarta lah, Serang sana. Dia dirumahkan, ternyata ada kita penawaran seperti ini, dibawa ke Surabaya, dia juga seneng gitu loh. Ada pekerjaan baru yang di kala pandemi dia masih tetap bisa menghasilkan gitu loh. Rata-rata mereka pekerja yang sudah berkeluarga atau masih? Belum. Oh, masih pada single Iya, ya? pada single 2, satunya sudah keluarga. Oh gitu, oke. Nah untuk menyiasati supaya mereka tetap semangat pasti Mbak Inul kan kita tahu sendiri juga pandemi ini dampaknya sangat besar ya Mbak. Iya. Terus apalagi dari mereka pekerja yang digaji tiap bulan. Setiap bulan kan pasti ya gajinya sekian dapat tunjangan. Nah ketika mereka harus keluar dari pekerjaan karena dampak pandemi ini, terus ketika mereka memulai usaha baru lagi, kira-kira mereka mungkin tidak curhat sama Ibu, Bu, saya menjalankan usaha itu seperti ini, atau mereka memang enjoy saja karena nyaman-nyaman saja. Soalnya kan dia sudah tahu dari mulai awal kita nggak ngasih gaji bulanan, tapi dia cari dengan sendirinya. Dalam arti dia itu belanja di sistemnya belanja di kita dengan harga katakan maksudnya pembeliannya katakan dari 2.000 dia jual 3.000, itu berarti kan yang 1.000 untuk ininya dia sendiri gitu. Iya. Berarti mereka masih bisa menghasilkan dan tetap semangat intinya ya. Iya. Oke, siap. Kalau dari sebelumnya mungkin dia digaji dari per bulannya berapa gitu, lebih sekarang kan lebih semangatnya dia kalau memang dia jualannya laris apa gimana, orang namanya jualan kan pasti ya Mas ya. Semakin dia banyak menghasilkan ya semakin dia banyak upahnya juga. Benar. Kebanyakan pembelinya ini anak-anak atau dewasa? Anak ibu-ibu. Oh, banyak yang katakan anaknya kan beli minta beli mainan, ternyata ada kan yang saya jual juga kan nggak untuk monoton anak kecil aja, tapi buat untuk orang dewasa juga gitu. Akhirnya tertarik, anaknya beli, ibunya juga ikut beli gitu. Oh gitu. Nah ini usahanya sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih 2,5 bulan barusan. Baru 2,5 bulan ya? Iya. Oh, tapi dari 2,5 bulan itu kan
istilahnya Tiap hari Mas itunya. Jadi perputarannya omset- setiap iya, hari. Iya, Oh, perputarannya tiap hari. ada gregetnya sendiri ya Iya. dari penjualan setiap iya, hari. iya, ya. semangatnya soalnya karena kan di rumah Bapak banyak nganggurnya gitu. Gitu. Ada kepikiran nggak nanti suatu saat dari 2,5 bulan ini ketika usahanya sudah mulai berkembang, sudah mulai lancar, terus Mbak Inul membuka tempat sendiri khusus untuk jualan ini, terus biar mereka istilahnya juga membuka lapangan pekerjaan, ada yang stay di tempat, ada yang berjualan di luar, ada Iya. kepikiran seperti itu. Ada Mas, ada. Oh, ada ada ya? kepikiran seperti itu, malah rencana ini masih ada di desa itu tinggal nunggu dari kitanya di sini gitu loh. Sudah ada siap apa gimana untuk yang dibawanya itu tadi gitu loh. Oh, berarti sudah ada yang ready lagi untuk Ada, kerja ya? ada. Oh, ya bagus juga berarti. Iya. Paling tidak Bu Inul ini Kita membuka tinggal masuk barangnya aja gitu. Oh gitu. Iya. Yang penting mereka sudah ready ya. Ready, ya. Cuma tinggal tunggu apa-apa Ya, dari tinggal- Ibu kapan mereka harus bergerak. ya. Oh gitu. Berarti otomatis sudah membuka lapangan pekerjaan ini ya. Insya Allah kayaknya. Uang recehan Mas. Recehan tapi ketika kita menerimanya dengan ikhlas, apalagi dari hasil keringat sendiri Iya. itu bangganya luar biasa loh. Iya. Nggak main-main. Lawang Pertamanya malu sih. awalnya ya. Awalnya iya. Karena dulu biasa bekerja di kantoran, Bukan di tempat kantor tertutup. Mas ya. Di lapangan atau di pasaran. Saya kan orang pasaran gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak, receh Rp1.000 kalau dikurangi 100 kan nggak Iya. jadi nominal Nggak jadi 1.000 kan. iya. Iya. Oke Mbak Inul, ini gini Mbak Inul, Mbak Inul tahu sendiri kan di masa pandemi ini kan dampaknya itu luar biasa. Jadi banyak segala aspek kena lah, termasuk pengangguran semakin banyak. Nah, sebagai seorang Sri Kandi, apalagi di rumah ini ketika para istri ya melihat suaminya harus di PHK terus bingung mencari pekerjaan, sang istri kadang-kadang aduh gimana ini harus berbuat apa. Nah mungkin Mbak Inul punya tips-tips atau saran untuk para Sri Kandi yang lainnya supaya mereka tidak menyerah seperti Mbak Inul sudah jualan usaha ayam, masih buka jualan usaha ini untuk membuka lapangan kerja lagi bagi orang lain. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke para Sri Kandi yang lain. Apa ya wis disyukuri aja lah Mas. Yang penting di masa pandemi ini kita yang penting sehat aja. Sehat ya. Iya, dan untuk yang paling enggak mensupport lah gitu. Mensupport sama suami ya. Iya. Dikala dia ada kendalanya itu gimana jalan keluar terbaik buat kita. Istilahnya dalam satu keluarga harus saling support, Iya. tetap semangat, tetap fokus dalam mencari usaha gitu ya Mbak. Oke. Nah Mbak Inul sendiri kan salah satu termasuk orang sibuk nih, sudah jadi pengusaha, terus jadi seorang istri, Iya. ibu bagi anak-anak. Nah untuk membagi waktunya nggak ribet Mbak? Enggak, soalnya dari mulai awal sudah berjalan seperti biasa. Seperti Mas. biasa. Iya. Tapi kan ketika ada tambahan usaha seperti ini kan otomatis Mbak Inul harus memanage waktu lagi untuk membagi waktunya dengan karyawan baru, harus mengolah keuangan yang baru lagi, Iya. harus mengajar mereka, itu nggak ribet? Enggak, insya Allah enggak. Oh, kenapa kok bisa? Sudah biasa. Sudah biasa ya. Mungkin Sudah biasa. sama rekan-rekan juga yang karyawan baru juga mereka menyadari, terus mereka juga ikut andil bagian. Iya. Jadi pekerjaan Mbak Inul nggak terasa Enggak berat. terasa berat, mereka sendiri ikut nanggung gitu. Hmm. Jadi sama-sama kita saling membutuhkan gitu loh Mas. Kalau dari satu kesatuan itu jadi nggak kerja kita sendiri, jadi semuanya ikut kerja. Gitu. Berbagi lah gitu. Saling berbagi. Iya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mewakili Winteam 06. Sangat inspiratif sekali. Jadi istilahnya Bu Inul ini tidak menutup mata bagi sesama, peduli bagi orang lain ya. Contohnya bisa membuka lapangan kerja sendiri. Dan ketika saya tadi mendengar Ibu Inul masih membuka lapangan kerja lagi, sudah ada yang menunggu. Iya, sudah. Nah sudah ada, berarti itu sudah luar biasa bagi kami Sri Kandi yang satu ini ya Mbak Inul ini merupakan contoh bagi para Sri Kandi lainnya untuk bisa mempunyai hati. Jika mempunyai kelebihan atau mempunyai hati untuk menolong orang, langsung aja, nggak usah ditahan-tahan, berikan yang terbaik.
itu seperti ibadah. Amin. Dan semoga usaha Mbak Ainul yang ditekuni saat ini berjalan baik dan lancar ya. Amin. Meskipun Ya, ada doanya pandemi, makasih, ya. tapi ketika kita mempunyai ikhtiar terus bekerja dengan hati, saya yakin Usaha, dia ya. berusaha dengan hati, saya yakin semuanya pasti lancar. Amin. Nggih. Oke, itu tadi sahabat Winters perbincangan saya dengan salah seorang Sri Kandi di Wonorejo Indah Timur ini sangat menginspirasi sekali bagi kita semua, terutama bagi Sri Kandi yang ada di sekitar sini. Tetap semangat meskipun dalam masa pandemi seperti ini, tetap saling support satu dengan yang lain. Dalam satu keluarga harus saling mendukung satu dengan yang lain untuk bisa sama-sama survive, sama-sama bertahan di masa pandemi ini. Menjadi kreatif di masa pandemi, bisa memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Dengan bagaimana caranya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon petunjuk dari Beliau apa yang harus kita lakukan. Cepat atau lambat, jika kita melakukannya dengan hati, dengan sungguh-sungguh, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Oke sahabat Winters, itu pesan dari saya. Dan satu lagi sahabat Winters, tetap saya ingatkan, jangan lupa, jangan pernah berdoa atau curhat di media sosial, karena yang jawab nanti pasti para netizen. Berdoa saja hanya kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik. Itu salam Winters. Selamat malam dengan Mas siapa ini? Riki. Mas Riki. Mas Riki asli mana? Asli Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya, Bandung ya. Oke. Ini Mas Riki sehari-hari pekerjaannya apa ini di sini, Mas? Ya, jualan durian, jepit-jepit. Oh, jepit-jepit pernak-pernik seperti ini ya. Oke. Terus yang beli rata-rata anak-anak, ibu-ibu atau Tante-tante, tante-tante? tante-tante, bambay. Bagaimana Mas? Lika-likunya, suka dukanya ketika jualan di sini di masa pandemi ini. Kan jualan itu kadang rame, kadang enggak. Ya kadang sekarang pandemi itu lagi kurang. Tapi intinya Mas tetap semangat kan? Ya. Dalam iya itu yang terutama dan yang utama. Tetap semangat, tetap fokus dalam mencari usaha. Memang semua orang dampak dari pandemi ini kan kena semua. Tapi jika kita berusaha dengan sebaik mungkin, ya insya Allah pasti Allah akan membuka jalan bagi Mas Arif untuk bekerja. Oke Mas, terima kasih banyak buat wawancara kita malam ini. Semoga ini menjadi inspirasi juga bagi yang lain. Terima kasih ya Mas ya.